Perkenalkan, nama lengkap saya Emmanuel Gria Sabon, NIM 31121008. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, dan kemudian saya mengajak kita semua untuk sedikit melihat tentang pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Flores Timur. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah tertentu. Yang berikut adalah tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah itu sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam pembangunan daerah itu sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena hal ini akan menjadi hal yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pembangunan di suatu daerah. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kedua adalah responsif. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan di daerah. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi yaitu pencapaian keluaran atau output tertentu dengan masukan terendah dengan keluaran atau output yang maksimal. Yang keempat, efektivitas. Efektivitas yang dimaksudkan adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Yang kelima, akuntabel. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keenam adalah partisipatif. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Yang ketujuh, terukur. Yang dimaksudkan terukur di sini adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur, serta cara untuk mencapainya juga dapat diketahui dengan jelas. Yang kedelapan, berkeadilan. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Kemudian yang kesembilan, berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur. Di Kabupaten Flores Timur sendiri ada banyak perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu perencanaan yang sampai saat ini telah terrealisasi dan juga masih ada perencanaan pembangunan yang dalam tahap proses untuk mewujudkannya. Terlepas dari semuanya itu, ada beberapa tujuan penting yang mau dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, yakni terwujudnya daya saing daerah, terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur, baik itu yang sudah terrealisasi dan juga yang belum terrealisasi atau dalam proses perealisasian. Yang pertama, yang telah terrealisasi. Perencanaan pembangunan yang sudah terrealisasi di Kabupaten Flores Timur yang pertama yaitu pembangunan TPI
atau tempat penampungan ikan. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan juga para nelayan, di mana nelayan yang dengan hasil tangkapannya bisa menjualnya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada pihak TPI, sehingga kemudian pihak TPI mengolah dan menjualnya atau mendistribusikannya kepada daerah-daerah di luar Kabupaten Flores Timur, contohnya seperti daerah Maumere, Bajawa, dan juga Labuan Bajo atau Manggarai, hingga pemerintah juga memperoleh keuntungan dari sana. Selain itu, banyak juga masyarakat Kabupaten Flores Timur yang dapat bekerja di TPI tersebut. Artinya, dengan adanya pembangunan ini, tenaga kerja di daerah Kabupaten Flores Timur dapat terserap dan memperoleh penghasilan dari sana dan meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Selain itu, melihat Pulau Solor dan Adonara yang hasil buminya mengalami kendala dalam proses distribusi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berusaha untuk mengadakan dermaga atau pelabuhan, sehingga feri yang sedari dulunya hanya singgah di Larantuka bisa singgah di Pulau Solor dan Adonara. Dan hingga saat ini yang sudah terrealisasi adalah di Pulau Adonara, di mana sudah terdapat pelabuhan feri di daerah Deri, sehingga hasil bumi yang ada di daerah Adonara dapat didistribusikan ke luar daerah seperti Kupang dan juga Larantuka dengan budget atau biaya yang lebih murah, karena sebelumnya hanya menggunakan kapal kecil dari daerah Tobilota ke Larantuka yang dengan biaya yang cukup besar. Dan untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi atau dalam tahap pembangunan adalah salah satu program dari pemerintah, yaitu program penataan ibu kota kabupaten, yakni Larantuka. Hal ini karena melihat ibu kota Kabupaten Flores Timur yakni Larantuka sebagai wisata rohani, pemerintah berusaha untuk menata kembali ibu kota sehingga memberikan daya tarik yang lebih bagi para pengunjung. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan, artinya banyak daerah di Kabupaten Flores Timur yang fasilitas kesehatannya belum begitu maksimal terjangkau, sehingga pemerintah membangun lebih banyak fasilitas kesehatan seperti di Pulau Solor, di mana banyak masyarakat Pulau Solor yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan secara mumpuni karena mereka harus menyeberang dan memperolehnya di ibu kota Kabupaten Flores Timur yakni Larantuka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Flores Timur membangun lebih banyak fasilitas kesehatan di Pulau Solor, dan hal ini masih dalam tahap atau dalam proses pembangunan dan dalam waktu dekat bisa dinikmati oleh para masyarakat atau penduduk di Pulau Solor. Selain itu, untuk mengimbangi tuntutan zaman, pemerintah juga membangun jaringan telekomunikasi yang lebih di Kabupaten Flores Timur, contohnya seperti membangun tower di daerah Adonara, Solor, dan juga Larantuka, sehingga memberikan akses yang lebih bagi para masyarakat di Kabupaten Flores Timur dalam hal ini mengakses jaringan internet. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai perencanaan pembangunan daerah dan juga perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.